reaksi Pak Purbaya mendengar usulan Pak Menteri Kesehatan sebenarnya tadi, bahwa Pak Purbaya, saya berharap Pak Purbaya langsung jawab, oke, 15 miliar untuk 3 bulan mengcover dari usulan Pak Menteri Kesehatan. Saya sebenarnya tadi berharap itu Pak Purbaya. Bukan saya membela mitra ya Pak Purbaya ya, bukan karena saya Pak BGS mitra saya, tapi saya pikir ini hal yang paling logis yang bisa kita lakukan dalam 3 bulan ini untuk melihat 120.000 sekian. Jadi saya tidak tahu data yang benar yang mana, ini 120.000 sekian data dari BPJS dan Menteri Kesehatan atau dari data dari Menteri Sosial yang 106.000. Ada selisihnya 14.000 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi 9. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Susmi Dasko, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Saan Mustafa, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Ibu Sari Yuliati, yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, mitra kami, mohon maaf saya sebut duluan nih, yang saya hormati mitra kami dari Dirut BPJS Kesehatan, yang saya hormati dari Menteri Bappenas, dari Menteri Sosial, dari Menteri Keuangan, dari BPS, yang saya hormati rekan-rekan dari pimpinan Komisi 9, Komisi 8, dan Komisi 11. Terima kasih atas beberapa penjelasannya yang luar biasa. Memang akhir-akhir ini kami terutama di Komisi 9 sudah dibombardir Pak Wakil untuk menerima banyak sekali pertanyaan dan juga protes dari masyarakat terkait PBI. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, ini perlu dilakukan sosialisasi yang jelas terkait pemutusan keanggotaan di PBI ini. Karena seringkali masyarakat tidak mendapatkan informasi tersebut. Walaupun sebenarnya sudah ada SOP yang jelas bagaimana masyarakat harus diberitahu untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait ketika mereka di cut off dari kepesertaan PBI. Sehingga seringkali masyarakat sudah masuk rumah sakit, harus cuci darah, harus melahirkan atau harus berobat yang lainnya, tapi ternyata ketika melakukan pembayaran ternyata sudah tidak menjadi anggota PBI. Itu yang pertama. Jadi sosialisasi itu penting sekali untuk dilakukan. Yang kedua adalah soal PBI dari anggaran APBD. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang dengan anggaran APBD yang tentu kita tahu semuanya banyak berkurang, sehingga ini menjadikan pemerintah daerah sangat mengurangi juga anggaran untuk memberikan PBI untuk APBD ini. Sehingga ketika daerah tidak mampu untuk memberikan anggaran PBI dari anggaran APBD, tentunya banyak sekali masyarakat yang dipotong juga untuk penerima PBI. Di samping itu, ketika masyarakat, contoh ada anak-anak sekolah yang anak kuliah di luar daerah, atau juga anak-anak dari pesantren yang keluar daerah dan mereka mendapatkan biaya PBI dari APBD, ini biasanya sangat kesulitan untuk pindah data, pindah FKTP. Berbeda kalau mendapatkan biaya PBI-nya dari APBN, begitu. Yang selanjutnya terkait pemotongan untuk pasien katastrofik. Sebenarnya kita tanggal 15 Juli tahun 2025 sudah melakukan rapat bersama dengan Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan BPJS dan juga dari BPS. Saat itu Bappenas tidak bisa karena izin waktu itu belum mendapatkan izin dari Komisi 11, izin mungkin karena waktu itu ada bertepatan rapat dengan Komisi 11, jadi Bappenas ada rapat dengan Komisi 11. Di situ ada kesimpulan yang jelas bahwa Komisi 9 DPR RI dan seluruh kementerian yang ada menyepakati untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI serta memperkuat sistem transisi dan mekanisme reaktif melalui satu, menjamin prinsip continue of care,
pelayanan kesehatan yang berkelanjutan bagi kelompok yang tengah menjalani pengobatan penyakit kronis katastropik termasuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas agar tidak mengalami gangguan akses layanan akibat perubahan status kepesertaan. Tentu ini menjadi concern kita, jangan sampai nanti masyarakat ini kesulitan untuk berobat. Kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Pak Menteri Sosial tadi, ada 106.000 masyarakat yang menderita penyakit katastropik yang itu reaktifnya secara otomatis. Data ini berbeda dengan data yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan juga oleh Pak Menteri Kesehatan. Pak Menteri Kesehatan dengan BPJS datanya sama, yaitu 120.472.000. Jadi ada selisih 14.472. Nah, ini karena datanya ini soal manusia, ini tentu kita melihat ini perbedaannya di mana. Dan saya sebenarnya sepakat dengan Pak Menteri Kesehatan tentang dibutuhkan waktu 3 bulan yang langsung harus aktif otomatis tanpa harus datang. Nah, saya berharap sebenarnya saya tadi mendengarkan Pak Purbaya menjelaskan, saya sebenarnya ingin mendengar langsung reaksi Pak Purbaya mendengar usulan Pak Menteri Kesehatan sebenarnya tadi, bahwa Pak Purbaya, saya berharap Pak Purbaya langsung menjawab, oke, 15 miliar untuk 3 bulan mengcover dari usulan Pak Menteri Kesehatan. Saya sebenarnya tadi berharap itu Pak Purbaya. Jadi dengan seperti itu kan kita jelas bahwa tadi saya pikir usulan dari Pak Menteri Kesehatan itu sangat logis bahwa 3 bulan, bukan saya membela mitra ya Pak Purbaya ya, bukan karena saya Pak BGS mitra saya, tapi saya pikir ini hal yang paling logis yang bisa kita lakukan dalam 3 bulan ini untuk melihat 120.000 sekian. Jadi saya tidak tahu data yang benar yang mana, ini 120.000 sekian data dari BPJS dan Menteri Kesehatan atau dari data dari Menteri Sosial yang 106.000. Ada selisihnya 14.000 sekian. Nah, kalau usulan dari Pak Menteri Kesehatan tadi bahwa ada 3 bulan langsung aktif, butuh sekitar 15 miliar, dengan seperti itu masyarakat bisa untuk tetap melakukan cuci darah dan sebagainya, thalassemia juga butuh tambahan darah dan sebagainya. Ini akan sangat membantu sambil 3 bulan itu untuk melihat mana yang benar-benar dari desil 1, desil 2 sampai di atasnya. Saya mengapresiasi dari data yang disampaikan oleh BPS bahwa ternyata penerima PBI dari desil 1 dan 5 meningkat dan penerima dari desil ke atasnya menurun, sehingga ini menunjukkan bahwa PBI benar-benar sudah sesuai dengan target. Terakhir, ini soal pemutihan. Pemutihan ini Pak Rahmat, Pak Menteri, mungkin perlu diperjelas ke masyarakat mengenai kriteria pemutihan. Karena sampai sekarang pemutihan ini masih sangat debatable. Apakah ini khusus untuk masyarakat yang sudah meninggal atau untuk seluruh penerima kelas masyarakat kelas 3 yang menunggak. Karena di masyarakat ini masih debatable. Ini apakah pemutihan itu untuk semua atau tidak. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Lagi-lagi saya pikir kita perlu sosialisasi mengenai soal ini karena ini kebutuhan bersama. Saya yakin betul dan kita semua meyakini bahwa ada 3 hal yang negara ini tidak boleh melakukan negosiasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah akses kesehatan, yang kedua adalah akses pendidikan, dan yang paling utama adalah akses keselamatan bangsa negara kita. Demikian Wakil Ketua, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.